yang tadinya nggak kenal kita, akhirnya mereka jadi masuk. Sebenarnya itu sih, konsistensi itu yang bisa membesarkan kita, gitu. Teman-teman. Hai Sobat Art, kali ini di Next Talk video kedua nih dengan artis yang sudah ada di video sebelumnya, yaitu Jeng Jeng. Halo Sobat Next Art, jumpa lagi sama Wita di sini bersama Kakak Ica. Ya, kali ini kita mau ngobrolin soal suka dukanya sebagai live streamer. Ya, jadi kan mungkin Sobat Art ada yang belum tahu kalau kita dari mulai November ya 2022 kita menjadi salah satu live streamer di Wising aplikasi. Nah, Wising itu aplikasi untuk karaokean. Jadi kalau teman-teman Sobat Art seneng karaoke, nah tapi tidak mau keluar uang besar untuk nyewa-nyewa tempat karaoke, bisa karaokeannya di aplikasi Wising. Yes. Nah, nanti ketemu kita berdua nih sebagai live streamer. Nah, ceritain dong Mbak Wita, selama bergabung di Wising, apa aja sih hal-hal yang seru, yang menarik, yang ngerasa aneh atau apapun itu gitu? Sejak bergabung jadi live streamer di Wising, ya yang Wita rasain sih nggak ada dukanya ya Kakak Ica, happy aja ya. Karena di situ kita berekspresi ya, sekaligus kita mempromosikan lagu-lagu kita di situ gitu kan, supaya banyak dikenal sama para pengguna aplikasi Wising gitu ya. Paling dukanya itu karena aku tuh baru gitu ya. Memang sebelumnya sudah punya aplikasi itu, cuman sempat jarang digunakan. Nah, nggak pernah dikutak-atik gitu. Jadinya pada saat dapat tugas sebagai live streamer di Wising, ya aku sambil belajar gitu. Nggak ngerti tuh mesti kasih bunga ya kan. Terus gimana sih caranya biar tuh dapat bunga tuh kayak gimana gitu kan. Harus merespon teman-teman yang memberikan apresiasi tuh kayak gimana gitu. Tapi ya banyak bertanya sama yang sudah duluan seperti Kakak Ica, Kakak Vika gitu. Iya. Jadi mungkin Mbak Wita belum lihat ya video yang sebelumnya yang bersama Vika Rahmia. Kita juga sempat ngobrolin soal Wising. Jadi bisa dibilang Vika Rahmia itu maskotnya kali ya, maskotnya Next Artist di Wising gitu. Karena dia yang sudah duluan jalan, sudah jalan duluan dan dia udah berada di top ranks lah, gitu ya, banget. Bersama dengan para yang ranking-ranking atas yang lain-lainnya gitu kan. Nah, dari ini kan sebulan nih, kita udah sebulan ya berjalan gitu. Dari sebulan ini sambil belajar, menemukan hal-hal baru. Tapi apa sih sebenarnya yang Mbak Wita rasain nih gitu selama sebulan ini? Apakah cukup stres? Karena kan ditarget kan, ya kan, ditarget. Ada yang jadi stres kan? Aduh, masih utang sekian jam. Aduh, masih ini. Stres nggak sih? Itu beban mental sebenarnya, beban mental. Karena tuh kondisi kita capek gitu ya Kakak Ica, karena kan aku kerja juga, aktivitas di yang lain juga. Di rumah aja pengen gitu. Kalau keinginan sih menggebu-gebu, cuma badan kadang-kadang aduh aku tuh pengen istirahat dulu gitu. Tapi kebebanan gitu kan harus ini. Ya kita harus pinter-pinter sih mengatur jadwal ya. Jadi memang jangan sampai di fullin gitu kan. Kalau kita mau ini ya seperti saran dari Kakak Ica, setiap hari aja sejam itu kan sejam. Nggak terlalu berat. Setelah aku jalanin sejam itu ternyata nggak berasa gitu. Kayaknya kurang bahkan waktunya ya, kayak cepet gitu, baru juga masuk udah selesai. Itu kita juga di sini sering lewat, niatnya sejam, Senin sampai Jumat live. Totonya akhirnya 1,5 jam, malah pernah kita sampai 2 jam ya, totonya udah 2 jam loh. Padahal niatnya cuma sejam. Apalagi gini ya Kakak Ica, kalau misalnya tiba-tiba pas mau kita selesai, ternyata banyak yang masuk ke room kita banyak ya. Yang masuk, banyak yang request, banyak yang kasih gift, akhirnya jadi lanjut kan.
Happy banget. Tapi memang seru ya. Terus kalau misalkan dari segi cari-cari lagu tuh gimana? Oh iya, awalnya aku nggak bisa tuh. Ya kan kalau udah 10 lagu, terus kita nggak bisa pilih lagu lagi kan? Ada maksimalnya. Iya, ada maksimalnya kan. Itu akhirnya aku tuh waktu pertama kali, lucu banget ya, malu kali ya. Jadi aku ngulang lagi ke lagu yang udah aku pilih pertama kali gitu kan. Aku tanya gitu kan, ini kok aku nggak bisa pilih lagi. Aku bilang, ternyata bisa dihapus ya Kakak Ica ya. Kalau udah 10 itu kita hapus lagu yang itu untuk kita bisa pilih lagu lagi. Ya, aku juga ngalamin. Aku juga ngalamin. Itu pertama kali live. Pertama kali live mentok. Waduh, akhirnya aku nyanyi lagi dari awal kan. Sama. Terus ada yang komen pula lagi. Udah dinyanyiin lagunya. Iya, Mang, udah dinyanyiin, udah penuh. Berarti sama ngalamin. Tapi akhirnya aku punya trik lain gitu, gitu. karena oke, lagu gitu. Jadi aku setiap kali live siapin 10-11 lagu gitu ya. Sebelum live biasanya aku bikin song list gitu ya. Yang biasanya aku nyanyiin 10 lagu, tapi taruhlah 1 cadangan gitu ya. Nah, itu enggak. Jadi aku kalau dulu waktu baru awal tuh live yang pertama kali, yang kedua kali nyanyi terus kan. Sekarang enggak. Jadi dalam durasi 1 jam sampai 2 jam itu nggak pernah sampai full. Gitu loh, yang list yang di dalam aplikasinya gak pernah sampai full. Jadi aku setiap habis 1 lagu ngobrol dulu, interaksi gitu kan, ya ketawa-ketawa lah apa, baru nyanyi lagi gitu. Jadi setiap kali live kayaknya nggak pernah sampai full sekarang. Hanya pertama kali itu yang ngalamin sampai full, sampai nyanyi ulang. Itu tuh saran dari Kakak Ica kemarin. Akhirnya gitu, aku jadi selingin. Dan supaya kita juga nggak capek juga. Yes, betul. Ya kan gitu, ngobrol sama mereka. Kadang ngobrol sama mereka tuh seru loh. Kadang kadang kita pikir kan, ya udah ngomong kayak gini tapi nggak ada yang komen, tapi ternyata ada gitu loh. Kita ngoceh-ngoceh cerita-cerita apa gitu, tiba-tiba ada yang komen, ada yang nimpalin, akhirnya jadi ngobrol jadi panjang. Terus tiba-tiba yang kita udah lama nih belum nyanyi lagi dulu ya gitu. Kayak gitu. Seru sih makin lama. Ada yang ini ngajak join? Ada, udah berapa kali, tapi lihat orangnya sih kalau aku. Kalau misalkan emang nggak kenal, aku nggak berani accept karena takutnya nanti jadi ngeganggu ya, gitu, ngeganggu. Karena delay ya Kakak Ica ya? Bukan karena delaynya, tapi kadang kan contoh misalkan kayak aku nih aliran musiknya kan lebih banyak di pop gitu kan. Ntar tiba-tiba ada yang masuk aliran musiknya bertabrakan. Itu aku ditinggalin sama yang regulernya gitu. Ya, itu notice juga tuh buat aku tuh. Gitu. Karena ada request lagu yang kita belum bisa. Iya, kalau itu biasanya aku keep dulu, aku pelajarin. Tapi kalau misalkan selama itu masih pop, biasanya ya aku bawain gitu. Tapi kalau misalkan udah di luar dari jenis musiknya aku, ya terpaksa ya diganti ya lagunya gitu. Lebih ke situ sih, karena ini juga dari Next Art juga kita kan ngobrolin gitu ya. Maksudnya kita nih fokus di jenis musik masing-masing gitu kan. Kalau aku kan lebih di pop gitu, Vika juga di pop, terus Alvina mungkin di Minang lagu-lagu Minang gitu. Fokus di situ. Nah, Mbak Wita mungkin apa nih, all around misalkan semua jenis musik. Ya udah semua jenis musik gitu. Jadi fokus di masing-masing supaya ini kan kita ngebangun fans club nih, juga ya. Ngebangun fans club, dan pelan-pelan kan pasti udah ada tuh namanya fans yang mereka sudah reguler masuk ke kita gitu kan. Nah, ini dijaga gitu. Itu sih kemarin kita sempat diskusi seperti itu. Ya semoga berjalannya enak gitu ke depannya kalau kita lebih concern ke situ. Jadi aku kadang-kadang kalau accept lihat-lihat dulu. Tapi kalau orang yang nggak aku kenal, nggak tahu dia mau nyanyi apa, aku nggak berani accept. Kecuali kalau misalkan aku lihat, oh aku tahu nih orang ini gitu ya. Atau mungkin dia di chat gitu ya, sebelum itu dia bilang, mau ikutan duet boleh nggak Mbak? Biasanya kan aku tanya kan, mau lagu apa? Terus dia bilang lagu ini ya. Oh oke, boleh. Kalau misalkan dia ikutan dia nyanyi sendiri ya duet gitu bisa. Gitu. Itu kan rata-rata yang kalau aku ya itu semua aku nggak kenal gitu. Kakak Ica gimana cara kenalinya gitu? Kalau aku biasanya ngomong di situ. Kalau emang dia bilang mau ini ya, mau aku boleh duet nggak gitu. Biasa aku tanya mau nyanyi apa dulu nih gitu. Nanti kan dikasih tahu mau lagu ini ya.
gitu. Baru aku save kan. Tapi kalau orang yang aku nggak kenal, aku nggak berani save. Karena aku juga nggak enak loh kalau misalnya kayak nolak gitu. Ya memang sih, tapi ya kalau mungkin gini, kalau aku kan yang live streaming yang sudah terjadwal itu memang difokusin kan memang untuk fokus yang kita lebih ke promo diri kita gitu kan. Kita juga. Kecuali kalau live yang di luar itu, misalkan aku kadang-kadang malam live lagi gitu 2 kali kan. live. Tapi itu tidak yang aku hitung sebagai yang kita target ya, gitu loh. Live lagi ya, live yang itu ya cuman buat seru-seruan aja. Jadi ya nggak ada nggak seperti yang terjadwal itu yang setiap hari, gitu loh. Itu hanya sekedar untuk nyanyi-nyanyi aja, gitu. Lebih ke situ sih. Jadi aku bagi 2. Kalau yang terjadwal itu lebih ngebangun image, ya, branding, gitu kan. Karena tugas kita ya sebagai salah satu influencer di situ, gitu. Dan kita bawa karya kan, bawa karya lagu yang kita promoin, gitu. Tujuannya. Jadi kan setiap live pasti nyanyiin lagu kita ya. Sebisa mungkin ya. Kakaknya selalu. Iya, 1 lagu aja. Nggak semua. Aku punya lagu misalkan udah ada 7 gitu. Nggak 7-7-nya aku bawain. Paling ya dari 1 kali live 1 lagu, 1 lagu. Besok gitu. baru lagu yang lain. Gitu. Kadang-kadang aku 3 lagu aku jeda, tapi dalam 1 itu aku bawain semua laguku sendiri. Karena kan aku masih sedikit. Karena baru 3, nggak apa-apa. Kalau aku kan 7, ya udah hampir mau sejam sendiri tuh, ya kan? Jadi 1 lagu, besokannya lagu yang lain lagi, gitu. Jadi aku putar aja lagu itu, supaya seru sih. Tapi seneng sih, maksudnya. Dari situ akhirnya banyak yang pada visit kan, gitu loh. Ada yang follow Instagram, ada yang visit platform musik kayak Spotify, gitu kan, nambahin monthly listeners, lumayan lah. Terus Kak Keca, aku tuh kadang-kadang kaget juga ya orang yang tiba-tiba masuk gitu ya, yang belum ngedengerin kita dari awal kayak apa tuh bisa juga langsung kasih diamond banyak loh. Memang bisa, itu balik lagi keputusan kita sih. Kalau aku nggak berani, kalau nggak kenal nggak berani, gitu. Aku ada tiba-tiba kayaknya dia baru masuk ya, kok tiba-tiba diamond aku udah 50. Dia kasih 50 kan kelihatan ya, kasih 50. Wih, itu gimana ceritanya kok bisa begitu ya? Ya, memang nggak bisa ditebak sih, memang nggak bisa ditebak. Tinggal balik lagi sih mau gimana. Cuma kalau aku kayaknya kalau nggak kenal-kenal banget nanti dulu, karena dari Vika Rahmia juga lihat-lihat ya kalau mau save ya, gitu. Ya aku ngikut lah dengan maskotnya yang udah duluan jalan. Jadi aku ngikut. Ada juga yang inbox yang nyeleneh gitu. Ada, pasti ada yang aneh-aneh, yang nggak sopan ada. Cuekin aja kalau yang aneh-aneh. Sama. Ya, kalau perempuan biasanya suka gitu. Ada pertanyaan nggak nih dari abang-abang di depan nih tentang Wishing? Ini dua anak intern ini selalu ikutan. Wih. Nemenin live. Nemenin kakak. Iya, nemenin live. Juga nggak? Enggak. Request aja sih paling. Request suka sama bacain ini ya, bacain komen. Enak Kak Ica, ada yang bantuin. Aku di rumah belum. Nah, makanya itu dia. Kalau misalkan lagi live, misalkan punya TikTok nih, TikToknya nyalain juga sekalian. Gak apa-apa, live aja 2 kan, di Wishing kan sama dia. Handphone aku 1. Oh, handphonenya 1. Jadi kalau harus 2 misalkan handphone. ini handphone yang ini mungkin bisa dipinjam. Aku pikir dari 1 handphone bisa ini, nggak mungkin ya. Oke, I see paham. Iya, lumayan kan, kayak contoh nih Alvina gitu ya. Alvina kan dia live di Wishing, tapi live juga di TikTok. Gitu kan, lumayan kan, dua-duanya dapat gift kan. Gitu. Nah, memang kayaknya nih sekarang ini tidak banyak masyarakat yang tahu kayak gitu-gitu ya. Termasuk aku juga yang termasuk ketinggalan kayak gitu-gitu. Tapi aku lagi mencoba belajar karena semua digital aplikasi itu menghasilkan cuan ya. Iya, betul. TikTok, snack video, betul, ya kan? Betul. Terus sekarang ada lagi katanya Hello.
Banyak yang baru-baru tuh banyak. Itu kemarin kita juga baru kulik aplikasi baru lagi kita kemarin baru registrasi bikin akun. Nah, kita lagi mau pelajarin ini gimana nih kalau yang aplikasi ini. Kalau bisa ikutan juga di situ, kenapa enggak gitu. Jadi intinya adalah kalau misalkan kita terus berkembang sih, coba ini itu kan maksudnya ya kita kan dalam rangka mempromosikan kan, mempromosikan karya kita nih gitu. Ya kalau misalkan memang semua aplikasi sosial media ini bisa membantu, kenapa enggak? Iya, apalagi kalau free. Yes. Ya kan? Nah, itu yang sering pertanyaan itu kan sering banget tuh datang ke kita. Gimana caranya promo lagu? Ya oke, balik lagi. Budgetnya gimana? Kalau ada budget mau berbayar boleh, tapi kalau mau free manfaatkan sosial media. Yes. Nah, ya sesekali, nggak capek badan ya juga. sesekali kalau mau manggung di luar ya boleh gitu. Kalau misalkan ada cuannya ya kenapa enggak juga. Jadi sejauh ini ya positif ya tentang Wishing ya. Pokoknya digital platform ini sekarang ini positif semua. Kita bisa mempromosikan karya-karya kita di situ. Makanya kita harus belajar ke arah situ. Sekarang harus jago apa sih namanya, IT ya Kak Eca? Bukan ke IT sih. Pinter apa sih? Kalau kita di sini selalu sebut adalah kita mesti pintar membaca algoritma. Tuh. Gitu. Karena selalu algoritma yang dilihat gitu loh. Algoritma itu selalu berhubungan sama konsistennya kita. Ya contoh dengan kita live streaming ini di Wishing, kan Wishing ngelihat kita konsisten kan nih kita dalam mengejar target live itu kan, itu yang dinilai gitu loh. Dengan konsisten itu Wishing pasti kan kasih misalkan contoh level gitu ya, level pasti akan otomatis naik terus gitu kan. Dan saatnya kalau udah naik ke atas pasti kan ada hal-hal lain yang istilahnya juga jadi tambah banyak gitu kan. Komunitas jadi makin besar, semakin konsisten kita live, orang pasti akan sering ngelihat kita tuh ya kan. Dari deretan orang yang live pasti kan kelihatan tuh mukanya ini lagi, mukanya ini, jadi cepet dikenal kan. Yang tadinya nggak kenal kita akhirnya mereka jadi masuk. Sebenarnya itu sih konsistensi itu yang bisa membesarkan kita gitu. Teman-teman jangan lupa sosial media tuh semuanya berhubungan dengan konsistensi. Begitu juga di musik gitu. Platform musik kan juga ngelihat konsisten gak nih dalam membuat karya. Kalau cuma satu lagu terus udah gak buat lagi ya nggak dilirik gitu kan. Tapi kalau rajin berkarya pasti akan dilirik gitu loh. Kalau udah sampai ratusan lagunya tiba-tiba ditawarin Spotify masuk playlist loh. Itu kejadian di salah satu teman kita juga. Dia rajin banget, setiap bulan tuh pasti rilis lagu. Tiba-tiba dia masuk di playlist manapun, dan itu dari Spotify yang comot gitu kan, masukin ke sini gitu. Gitu. Aku berpikirnya sekarang ada orang berpikir tuh 6 bulan lagi baru ngeluarin lagu lagi. Iya, kan memang balik lagi kan tergantung ke kesiapan kita ya dalam membuat musik gitu. Kadang kan ada yang bisa cepet, ada yang kadang lama butuh prosesnya gitu kan. Tinggal balik lagi. Tapi kalau misalkan kita rutin nih terus berkarya, tapi kan suatu saat juga pasti akan kelihatan konsistensi itu dong. Apalagi kalau karyanya udah banyak gitu loh. Dari pihak Spotify contohnya ya, pasti mereka juga akan ngelihat, oh ini rutin ya gitu loh. Walaupun bukan artis ngetop nih, tapi kalau dia rutin berkarya, mereka juga ada pertimbangan untuk yang kenapa nggak coba masukin ke sini ya gitu loh. Playlist yang ya berderet dengan artis-artis yang sudah besar gitu. Kayak contohnya salah satu artis Next Art juga yang udah ngalamin tiba-tiba sederet sama Blackpink gitu kan. Padahal siapakah dia gitu. Iya, karena konsistensi itu gitu. Jadi nggak harus nunggu 6 bulan ya. Karena kan dalam mindset aku tuh kita promo dulu nih lagu ini sampai dikenal banget satu lagu ini, nggak perlu gitu ya. Ya, sambil jalan promo, produksi juga tetap jalan. Oh gitu, I see. Gitu. Thank you Kakak Ica. Jadi ya insight buat aku harus bersemangat. Karena aku udah banyak stok lagu, cuma aku tahan-tahan gitu loh. Karena kan lagi promoin yang ini nih gitu. Harusnya sebenarnya keluarin aja gitu. Keluarin aja.
promonya juga tetap jalan. Promo yang lagu sebelumnya juga tetap jalan. Tetap gitu jalan. Ya? Gitu. Malah lebih enak kalau misalkan kita sambil promo yang ini terus ada lagi yang baru kan. Aku ada lagi loh yang baru loh, dikenalin lagi. Gitu. Ya, kita tujuannya kan satu, menjadi live streaming ini semoga mungkin ada yang cuan-cuan. Ada yang mau endorse kita. Oh iya, itu yang ditunggu-tunggu, jangan lupa. Artis Next Art banyak sekali, betul ya Kakak Ica ya? Ada berapa Kakak Ica? Total kita ada 200-an artis. Tuh, 200 ya, artis. udah 200-an. Katalog kita juga sekarang terakhir sih aku lihat 500-an ya. Yes. Kayaknya udah nambah lagi deh. Mantap, keren. Nambah terus. Sehari kita bisa berapa lagu? Itu admin kita tuh yang tahu tuh, dia yang yang Keren. nerima. Lumayan sih nambah terus. Ya, semoga berjalan lancar. Amin, amin. Dan mudah-mudahan. juga Mbak Wita juga jalannya oke terus nih ya. Amin, pastinya karena kan didukung, disupport oleh Next Art. Tentunya ya semuanya yang nanti juga artis-artis lain yang baru Wita juga akan giring ke sini semua. Asik. Ya, berarti Desember udah ada plan dong nih. Ya. Wishing mau live-nya gimana gitu. Aku sih berpikir daripada aku misalnya langsung 3 jam, lebih baik better aku sehari itu mesti ada minimal 1 jam live. Gitu, supaya aku nggak terlalu terbebani gitu. Iya, betul. Mungkin nanti ada suatu hari aku bisa lebih dari 1 jam, itu jaga-jaga kalau aku kondisinya lagi kurang fit gitu. Iya, betul. Karena setiap hari ya kadang kan kita juga dalam satu hari lagi nggak bisa nih gitu kan. Betul. Nah kalau udah kebayar kan lumayan tuh. Gitu, ada satu hari mungkin yang bisa 2 jam. Ya, pokoknya intinya kalau kita mau maju, kalau kita mau sukses, kita harus konsisten. Tuh. Karena nanti akan dibaca oleh algoritma. Ini nggak ada pertanyaan nih, bener nih dari kakak-kakak. Tahu nih kita pada udah rame banget ya Kak Ica ya. Aduh. Tega Malu-malu kucing nih kayaknya nih yang di depan nih. Bener nih, nggak ada pertanyaan. Nggak ada. Di-keep aja. Ya, di-keep, nggak seru nih. Oke deh, kalau gitu Sobat Art, thank you banget yang sudah tongkrongin kita ya. Nah, buat teman-teman Sobat Art yang pengen tahu seperti apa sih Wishing, download aplikasinya Wishing ya. Daftar ya, registrasi. Nah, kalau udah registrasi, udah abis itu cobain deh tuh lagu-lagunya, nyanyi-nyanyi. Pokoknya karaokean mobile. Dan jangan lupa visit kita ya sebagai live streamer di situ. Jadi bisa seru-seruan, bisa nyanyi-nyanyi bareng kita. Dan di sana juga ada artis-artis Next Art juga yang menjadi live streamer ya. Ada Vika Rahmia, ada Alvina Brenner, dan ada juga beberapa yang akan bergabung lagi di bulan Desember ini. Keren. Gitu. Jadi nanti akan nambah terus. Jadi teman-teman Sobat Art tongkrongin ya, kita akan kasih info-info terbaru lagi, perkembangan dari kita nih Next Art dan artis-artisnya. Semoga informasi yang kita beri bermanfaat untuk Sobat Art di luar sana. Amin. Tongkrongin terus, sampai ketemu lagi di video berikutnya ya. Dah.